beberapa perbedaan antara psikopat dan sosiopat kita bahas ya. Aspek-aspeknya yang pertama adalah dari penyebabnya. Penyebab pasti dari sosiopat dan psikopat memang belum diketahui ya guys, tetapi diduga berasal dari kombinasi faktor genetik dan lingkungan, seperti pola asuh yang buruk dan trauma masa lalu, misalnya pelecehan seksual atau perundungan. Keduanya juga bisa dipicu oleh kelainan otak yang berkaitan dengan kemampuan seseorang mengembangkan nilai moral, etika, dan empati. Penelitian menunjukkan bahwa otak psikopat memiliki susunan yang berbeda, khususnya dengan adanya penyusutan di bagian frontolimbik yang berfungsi untuk mengatur emosi, memori, dan perilaku. Kelainan ini membuat seseorang dengan kepribadian psikopat tidak merasa takut atau bersalah atas tindakannya. Kedua, dari karakteristik khususnya. Psikopat dan sosiopat memiliki gejala yang serupa, seperti mengabaikan norma dan hukum, tidak bertanggung jawab, sering berbohong, impulsif, tak acuh terhadap penderitaan orang lain, dan mudah terprovokasi. Sementara sosiopat cenderung bertindak impulsif, suka berbohong, dan tidak stabil. Meskipun masih berusaha mempertahankan kehidupan keluarga atau pekerjaannya, namun tetap saja orang yang sosiopat ini akan kesulitan untuk bertahan atau menjaga keharmonisan dalam interpersonalnya. Psikopat di sisi lain, dia tidak memiliki empati, sering menipu, memiliki emosi yang dangkal, bersikap manipulatif, memiliki harga diri tinggi, dan tidak merasa bersalah dalam menyakiti orang lain. Psikopat cenderung bersikap acuh tak acuh terhadap kehidupan orang lain yang menunjukkan perilaku negatif yang lebih parah karena tidak memiliki emosi dan hati nurani. Jadi kalau misalnya mau dibandingkan antara psikopat sama sosiopat, sebenarnya keduanya itu negatif ya, nggak bisa lebih baik mana. Tapi yang lebih mengkhawatirkan itu adalah psikopat, karena perasaan yang tidak punya emosi dan hati nurani ini bisa menyebabkan kerusakan yang amat besar ya. Jadi berhati-hati. And then aspek yang ketiga adalah kemampuannya untuk bersosialisasi. Psikopat biasanya terlihat menyenangkan, mampu menyesuaikan diri, dan terkesan karismatik di lingkungan sosial. Hal ini mereka lakukan dengan cara memanipulasi orang-orang di sekitarnya demi mendapatkan apa yang dia inginkan. Sebaliknya, sosiopat cenderung lebih blak-blakan, mudah tersinggung, labil, dan tidak mampu menjaga hubungan dengan orang lain, sehingga lebih suka menyendiri. Namun, sosiopat masih bisa membangun ikatan emosional dengan individu atau kelompok tertentu, berbeda dengan psikopat yang tidak mampu membangun ikatan emosional dan hanya memandang orang lain sebagai objek. Keempat, kemampuan mengontrol diri. Kalau sosiopat, dia lebih mudah panik, gugup, gelisah, atau bertindak agresif jika tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Kejahatan yang dilakukan oleh sosiopat biasanya bersifat spontan dan impulsif. Di sisi lain, psikopat dia tuh cenderung lebih tenang, tidak memiliki rasa takut saat melakukan tindakan kriminal. Mereka mampu membuat perencanaan yang sangat detail dan hati-hati dalam bertindak. Nah, kita sudah membahas sedikit tentang perbedaan antara sosiopat dan juga psikopat. Gimana teman-teman, sobat literasi semua? Apakah sudah cukup memahami dan mengetahui apa aja sih perbedaannya antara psikopat dan sosiopat? Well, sekarang aku punya tes pengetahuan nih buat sobat literasi dimanapun berada. Jadi, aku pengen tahu apakah sobat literasi sudah paham atau belum ya, dengan cara
nanti aku akan memberikan pertanyaan-pertanyaan, cuman 5 pertanyaan aja. Nanti teman-teman sobat literasi semua jawab ya. Ada 3 pilihan, A, B, atau C. Oke, aku masuk ke pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama, apa perbedaan utama antara psikopat dan sosiopat? A. Psikopat memiliki emosi yang dalam, sementara sosiopat tidak memiliki emosi sama sekali. B. Psikopat memiliki kecenderungan manipulatif, sementara sosiopat cenderung impulsif. C. Psikopat sering terlihat dalam tindakan kriminal, sementara psikopat tidak. Apakah jawabannya A, B, atau C? Boleh ya, boleh banget untuk jawab di kolom komentar atau jawab dalam hati juga boleh. Kita diskusi bareng. Next, kita ke pertanyaan kedua ya. Karakteristik apa yang umumnya dimiliki oleh sosiopat? A. Rasa empati yang kuat terhadap orang lain. B. Tidak mampu mempertahankan pekerjaan atau hubungan jangka panjang. C. Keterlibatan dalam kegiatan sosial dan kemampuan bersosialisasi yang baik. Boleh, silahkan jawab dalam hati atau tulis di kolom komentar. Sekarang pertanyaan ketiga. Apa yang menjadi perbedaan dalam rencana kejahatan antara psikopat dan sosiopat? Nah, jadi kalau misalnya si A psikopat dan B ini sosiopat, kira-kira perbedaan apa sih di antara keduanya kalau merencanakan sebuah kejahatan? Pilihan yang A adalah psikopat cenderung merencanakan kejahatan dengan detail, sementara sosiopat bertindak impulsif. Yang B, sosiopat memiliki rencana kejahatan yang terperinci, sementara psikopat bertindak spontan. C. Keduanya memiliki pendekatan yang sama dalam merencanakan kejahatan. So, what's your answer? Sekarang lanjut ke pertanyaan keempat. Apa yang seringkali menjadi ciri utama dari psikopat? A. Kecenderungan manipulatif dan kurangnya rasa bersalah. B. Ketidakmampuan untuk membina hubungan yang stabil. C. Perilaku impulsif dan kesulitan dalam mengontrol emosi. Pertanyaan kelima, yang terakhir, bagaimana sosiopat biasanya berinteraksi dengan orang lain? A. Mereka cenderung bersikap ramah dan mudah bergaul. B. Mereka sulit berinteraksi dan cenderung mengasingkan diri dari lingkungan sosial. C. Mereka memiliki empati yang tinggi terhadap orang lain. Silahkan jawab ya. Kalau udah jawab, kita bahas mengenai pertanyaan yang tadi. Well, gimana teman-teman? Sudah jawab kelima pertanyaan tadi? Kalau sudah, kita cek bareng-bareng ya, apakah jawabannya benar atau masih kurang tepat. Nomor 1, jawaban yang benar adalah yes, yang betul adalah B. Psikopat memiliki kecenderungan manipulatif, sementara sosiopat cenderung impulsif. Yeay, siapa yang benar? Selamat. Pertanyaan yang kedua, jawabannya adalah ya, B juga. Jadi, dia tidak mampu mempertahankan pekerjaan atau hubungan yang jangka panjang. Jawaban yang ketiga adalah A. Psikopat cenderung merencanakan kejahatan dengan detail, sementara sosiopat bertindak impulsif. Yang keempat, jawabannya benar adalah yes, A. Jadi, mereka kecenderungannya manipulatif dan kurang rasa bersalah. Yang pertanyaan yang terakhir, jawabannya adalah B. Mereka sulit berinteraksi dan cenderung mengasingkan diri dari lingkungan sosial. Selamat ya buat kalian yang betul semuanya. Berarti kita semua sudah sedikit lebih paham mengenai perbedaan psikopat dan sosiopat. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai di menit terakhir ini. Semoga kita semua sehat dan dijauhkan dari orang-orang yang jahat, dan kita bisa menjadi menebar manfaat kebaikan dimanapun kita berada. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.